Shalom, Shalom. shalom semua. Ya, oke, kembali lagi bersama kami di acara Song Story. Mungkin ini sudah kali ketiganya kita buat ini Song Story dan kali ini spesialnya kita ada bintang tamu baru, wajah-wajah baru. Nah, mungkin kalau selama ini yang dilihat yang nongol cuma Koi-chan, ini Mas Esa sama Mas Tony. Kali ini kita kedatangan tamu dari jauh. Nah, jadi kalian pasti penasaran kan ada cerita apa saja nanti kita bakal cari tahu. Tapi sebelumnya sih kita mau ini sih mau tanya-tanya dulu ya. Karena kita ini kan kebetulan dari latar belakang yang berbeda. Sebelumnya saya perkenalkan dulu di sebelah kanan saya ada Satria, boleh disapa yang di rumah. Halo. Dan di sebelah kiri saya ada Vincent. Hai. Kebetulan mereka ini Satria ini dari Metodis dan si Vincent ini dari GBT. Nah, kita mungkin mau bincang-bincang dulu ya sebelum sebelum nanti kalian boleh bercerita ya tentang apa ya, mungkin ada pengalaman pribadi atau gimana gitu ya. Yang bisa harapannya sih yang di rumah tuh bisa apa ya, nanti kalau kita buat lagi tuh bisa partisipasi juga, buat juga. Jadi kita sama-sama bisa memberkati. Di sini kita udah mau cari cerita yang bagus atau yang sesuai keinginan kalian, tapi yang jelas kita buat ini tujuannya sih, yang jelas kita mau berbagi cerita nih. Jadi kalau seandainya kalian mau nyari suara yang bagus, kalian bisa cari di YouTube, banyak konten-konten yang bagus. Cuma kali ini kita nggak mau cari itu. Nah, mungkin sebelumnya saya mau tanya-tanya dulu nih. Nah, karena dalam situasi seperti ini kan kita nih apa ya, semuanya serba sulit nih ya, bukan cuma usaha aja, pekerjaan atau sekolah. Mungkin gimana sih situasi kalian di gereja kalian sih? Kalau situasi seperti ini apakah ya masih apa oke-oke aja, nggak ada bedanya atau ada perubahan lah di situasi yang saat ini kita tahu COVID ini benar-benar sangat berdampak ya dalam segala sektor sih saya bilang. Oke, mungkin kalian boleh berbagi sedikit sih gimana sih di gereja kalian kalau dalam situasi seperti ini sekarang nih. Siapa dulu nih? Oke, bebas sih, mau sweet Yang boleh. ngomong duluan dong, yang ngomong duluan. Oke. Kalau dibilang situasinya seperti apa, dalam sekejap berubah drastis ya. Pasti kita semua ngerasain juga. Yang tadinya kita ibadah bisa, kalau ketemu bisa sapa yang deket-deketan, wih, langsung kayak gitu salaman. Sekarang nggak bisa. Jangankan ibadah bareng, sekarang malah semuanya online untuk anak muda, untuk sekarang ya. Kalau di gereja kami kemarin sempat satu kali tatap muka, habis itu karena pandemi COVID di Lubuk Linggau makin parah, jadinya balik lagi ke online-nya. Sebenarnya sangat disayangkan tapi mau gimana lagi, yang tersedia itu ya begitu. Oke, Kalau lanjut. situasi di GBT sih untuk saat ini sih oke-oke aja ya, sama lah kayak Satria, biasanya kita bisa sapa-sapaan, saling ngobrol deket-deket kan. Sekarang duduk aja udah di jarak-jarak, apa ya, kayak ada yang ganjil aja sih. Biasanya kan kita sapa-sapaan, woi selamat hari Minggu ini nih kan, lebih dekat gitu. Sekarang kayak ada jarak gitu. Dan juga sempat kemarin tuh mau di offline online lagi semuanya, cuman kayaknya kami minggu ke minggu ini tetap offline, tetapi tetap mengikuti protokol dari pemerintah, tetap pakai masker, jaga jarak duduknya, tidak bersalaman, itu aja sih. Oke, sebenarnya hampir sama ya. Di sini juga sebenarnya apa ya, ngerasain hal yang sama ya. Kita sih pengennya sih gimana ya, memang corona ini cepat berlalu. Cuma ya mau nggak mau sih kita seperti ini ya. Jadi apapun yang sekarang terjadi itu ya kita jalani aja. Mungkin ini salah satu apa ya, prosesnya Tuhan untuk membentuk kita sih kalau saya bilang ya. Maupun ada corona atau enggak, kalau memang dari kitanya memang rindu untuk mencari Tuhan, saya pikir sih enggak jadi masalah ya, mau online atau offline atau mau tatap muka atau gimana. Yang penting itu tujuan awalnya kita tuh mau ngapain sih gitu kan. Mungkin karena kita nih kan kebetulan masih anak youth semua ya. Nah, kalian bisa cerita nih, di youth kalian sekarang gimana nih situasi seperti ini kan? Kalau tadi kan ibadah umumnya nih kan. Kalau di ibadah youthnya gimana nih? Ayo, bisa sharing juga. Kalau ibadah yudnya sih baru Sabtu kemarin ini malam Minggu saya mengambil keputusan untuk offline sih, karena games juga kan, karena banyak dari mereka juga yang pengen offline kok
online ini kayaknya kurang seru, kurang apa ya. Ya biasa kan offline kita bisa sesama temen gitu kan. Nah, jadi Sabtu kemarin aku udah mulai offline untuk pertama kalinya karena sebelumnya online terus, dan juga kayaknya anak-anak juga kurang semangat dalam online sih, jujur. Karena apa ya? Kayak kalau online itu kan di rumah itu kan kita nggak fokus, kita bisa main-main. Kita kan nggak tahu kan anak-anak di rumah pas lagi ibadah nggak taunya mereka lagi main, lagi makan, lagi minum, lagi guling, maupun kita nggak tahu barangkali dia tidur. Kita kan nggak tahu. Jadi mungkin kedepannya juga aku lihat sikon juga gimana Lubuk Linggau ini apakah makin parah atau seperti ini aja. Kalau misalnya makin parah, aku balik lagi ke online. Kalau enggak, tetap offline lagi. Oke. Kalau di Satria gimana? Kalau kami tadi kan sempat sekali tuh ibadah offline setelah 2 bulan kayaknya ya. Setelah 2 bulan beneran off pemuda di sana. Akhirnya kami mutusin buat online. Terus minggu depannya dari pusat GMI-nya bilang kita offin dulu lagi aja. Soalnya di sana juga makin parah situasinya. Jadi kita jangan sampai jadi batu sandungan buat tetangga-tetangga yang di dekat gereja. Kitanya nggak apa-apa tetap matuin protokol. Tapi apa kata tetangga nanti itu yang kita pikirin, nanti bakalan jadi batu sandungan buat mereka. Nanti kok kumpul-kumpul terus sih, nanti kata mereka kayak mana pula kan. Jadi kami offin lagi dan akhirnya kami mutusin buat bagi per grup per 8 orang. Di situ nanti ada satu guru Injil dan pendeta yang mimpin. Nah di situ nanti kami sharing per 8 orang. Nah tapi masalahnya nggak semua orang yang dibagi grup itu yang mau ngangkat telepon itu. Itu sih kendalanya sampai sekarang, nggak semuanya. Hampir 50% yang nggak mau ibadah online ataupun sharing-sharing yang berbau-bau online tuh 50% nggak mau tuh. Sebenarnya, nah itu padahal kita nggak janjian ya. Cuman memang kayaknya situasi seperti ini itu bisa terjadi di setiap gereja atau bahkan mungkin ini sesuatu yang tidak kita inginkan tapi bisa terjadi bersamaan ya. Nah ini mungkin juga pesan buat teman-teman ya. Maksudnya situasi seperti ini itu bukan sesuatu yang kita inginkan, bukan kita yang rencanakan. Tapi dengan keadaan seperti ini kita masih bisa usahakan untuk memberikan yang terbaik ya, salah satunya dengan kita buat ibadah online atau segala macamnya. Harapannya sih ke depan kita bisa bijaksana ya untuk benar-benar menyikapi, kita nggak selalu bisa menginginkan apa yang selalu di pikiran kita. Kita nggak nyaman nih ibadah online, kita enaknya tatap muka memang, tapi situasi seperti ini kan banyak hal yang harus dipertimbangkan ya nggak. Belum lagi kita mikir nitip pendapat ini tetangga kanan kiri gimana. Kita mungkin oke sudah secara protokol, tapi kan orang berhak dong untuk khawatir kalau kita sering keluar kan, terutama keluarga, orang tua. Nah oke lah, mungkin kita mau masuk ke ini ya, topik bahasan nih. Nah sebenarnya kan kita mau dengar ceritanya sih. Sebenarnya saya ini ada cerita. Cuman karena hari ini topiknya bukan kontennya, saya nggak mau nih ikutan ya. Karena saya sudah sering ya. Jadi nanti takutnya bosen mereka lihat Mas Esa lagi, Mas ini Koichan lagi, Mas Tony lagi. Nah kita nih mau denger nih cerita-cerita dari ini Satria sama Vincent nih. Nah, kira-kira mereka mau cerita apa kan? Nah pasti kalian teman-teman yang di rumah penasaran kan, kalau selama ini kan yang denger kan Mas Esa, Mas Tony Koichan. Nah kita mau cari tahu nih, kalian pasti dari sekian lama kalian beribadah pasti kalian ada lah ya, ini kalian notabene sudah pernah sudah terjun di dunia pelayanan ya. Jadi pasti ada yang pemusik, mungkin WL atau bahkan ada salah satu pengurus pemuda. Jadi kalau ditanya ada suatu pengalaman pribadi, terutama ini dari dalam sebuah lagu, saya pikir pasti setiap orang ada ya. Mungkin banyak, tapi saya mau ini aja sih, mau lebih spesifik aja. Kira-kira lagu apa sih atau cerita apa sih yang kalian alami di gereja kalian, entah itu di pelayanan atau di kegiatan kalian bergereja, atau bahkan tidak usah kita ngomong gereja lah. Karena kalau kita bicara soal pengalaman pribadi kan luas ya, nggak harus di gereja. Kalau dari saya pribadi sih, kalau ditanya banyak sih.
Kalau mau di satu persatu mungkin kayaknya durasinya nggak cukup gitu. Kalau kalau bicara soal itu ya, karena kan ya kita pasti setiap harinya tuh kita kalau bisa selalu naik level ya. Jadi kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Oke lah untuk mempersingkat waktu. Nah, kita mau denger nih cerita, karena teman-temannya di rumah pasti sudah penasaran nih. Kalian mau ada apa yang mau diceritakan buat ini, buat kita bisa dengar, dibagikan bersama-sama. Jadi kita mudah-mudahan kita juga bisa apa ya, dapat sesuatu, bisa terberkati teman-teman yang di rumah. Jadi nanti ke depan orang tidak perlu ditunjuk, wah aku ingin nih, pengen nih ini buat Stong Story juga atau buat di salah satu yang bertiga di salah satunya, nanti kalian yang di rumah ini bisa datang ke sini, kita buat ini apa, buat Song Story atau cerita-cerita yang lain gitu. Oke, saya mau dengar dari Satria dulu lah. Kalau dibilang satu lagu yang cukup menyentuh hati, lebih bagus kita nyanyiin satu kali putar dulu ya. Lagunya tuh tentang betapa besar kasih Tuhan buat kita, seburuk apapun kita di dunia, kelakuan kita, tapi kok Tuhan masih aja sih kasihnya tuh nggak berubah, sedikit pun nggak berubah. Itu yang Satria rasain, bener-bener Satria rasain. Kita mau nyanyi Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Bapa kau setia, Bapa kau mulia, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Satria mau cerita satu kisah nih. Dulu waktu zamannya sekolah ya, beberapa tahun yang lalu ya, sekolah SMA ya. Kelas 1 sampai kelas 3 tuh bukan tipe anak-anak SMA yang rajin atau yang taat dengan peraturan ya. Adalah sedikit nakal-nakalnya lah ya. Sampai kalau dipikir-pikir nakalnya juga nggak wajar sih. Jadi kenakalan anak SMA kayak minggat sekolah atau berantem atau tawuran atau ngebully anak orang sampai anak orang nangis pernah dilakuin juga sih. Rasaku itu kita semua sih. Iya, bisa dibilang kita semua. Nah, di satu momen itu di SMA itu Satria waktu itu ibadah ikut pemuda itu cuman sebagai rutinitas kalau bisa dibilang. Datang, ibadah, pulang. Yang didapetin nggak tahu dapat apa. Tapi tiba di satu titik waktu itu kisaran kelas 3 SMA deh. Ngikutin sebuah acara youth, baru-baru mau tamat SMA kayaknya ya. Ikutin sebuah acara youth, di situ dipulihkan lah ceritanya sama Tuhan. Terus nyoba buat melayani. Tapi ketika kita nyoba buat melayani bukan berarti jalannya mulus-mulus aja nih, tenang-tenang aja, rata-rata aja, enggak. Gelombangnya makin gede aja yang Satria rasain. Balik lagi jatuh dalam dosa yang sama, balik lagi ngelakuin hal yang sama, terjun dan
berada di lingkaran yang sama karena memang dari awal ada di lingkaran itu dan susah buat keluar sampai sekarang, malah sampai sekarang. Tapi nggak tahu kenapa ketika Satria buat dosa, ketika Satria ngelakuin hal dosa yang sama, kok ada aja Tuhan tuh manggil lewat orang ataupun tiba-tiba hati Satria bilang ayo berdoa sama Tuhan, kayaknya kau udah terlalu jauh. Itu sampai sekarang Satria rasain. Satria bukan manusia yang sempurna kelihatan dari depan nih. Wah kayaknya rohani kali nih, ke gereja terus, pelayanan terus. Enggak, belum tentu. Di luar sana, Satria masih ngelakuin dosa, masih kadang-kadang hal-hal yang gak terduga juga Satria sering ngelakuin. Jadi anehnya sama Tuhan, sampai sekarang pun ketika Satria berdoa, ketika Satria cerita sama Tuhan, semuanya lepas, semuanya ditenangin Tuhan. Sampai kalau tiap berdoa, tiap cerita apapun yang terjadi itu nangis. Tapi abis berdoa, besoknya atau beberapa harinya lagi ngulang lagi dosa yang sama. Bodohnya Satria itu terjun ke lubang yang sama berkali-kali. Gak tau kenapa tapi hal itu terus terjadi sampai sekarang. Mungkin sekarang agak lumayan berkurang sih. Tapi untuk keluar dari zona itu sangat sulit. Nah, lagu ini kenapa Satria pilih? Karena beneran nyentuh. Satria ngelakuin dosa nih, buruk nih di mata manusia. Tapi di mata Tuhan, kau tetap anakku kok. Kasihku gak bakalan berubah samamu. Jadi seburuk apapun kau di dunia sana, kau tetap anakku. Aku tetap mengasihimu. Jadi kembalilah. Ketika Satria jatuh, ketika Satria ngalamin masalah, teman-teman Satria yang di luar cuman ngasih support, oh ya semangat gitu-gitu doang. Tapi yang beneran bantuin, yang beneran nolongin nggak ada. Satu pun nggak ada. Satria bilang satu pun nggak ada karena memang itu yang Satria rasain, nggak ada satupun yang bener-bener nempatin diri mereka sebagai teman. Padahal Satria nempatin diri Satria di luar sana ke teman-teman Satria sebagai teman. Mereka minta tolong jam 12 malam, jam 1 malam, Satria keluar rumah. Kalau dibilang itu tata cara berteman di luar sana, Satria lakuin. Satria minta tolong nih jam 1 malam kadang sampai kena marah bapak di rumah, sampai kena marah mama, kau mau kemana malam-malam. Tapi berapa hari yang lalu Satria sadar, ada satu kejadian yang bikin Satria sadar, kayaknya ketika kita nempatin diri kita sebagai teman ke seseorang, ke beberapa orang, jangan berharap untuk orang itu nempatin diri kita sebagai teman. Sebagai teman kita nih, kita nempatin diri kita sebagai teman dia, jangan berharap dia juga nempatin diri dia sebagai teman kita. Karena Tuhan pun bilang kita mengasihi, jangan minta untuk dikasihi. Itu yang Satria pelajari beberapa hari ini tuh ada satu kejadian yang terjadi. Dan lagu ini benar-benar nyentuh hati Satria. Bilang seburuk apapun Satria, kadang-kadang Tuhan tuh masih, bukan kadang-kadang, tiap detik Satria ngerasin kasih Tuhan tuh gak pernah berubah seburuk apapun Satria. Ketika Satria jatuh, Tuhan selalu nolong Satria lewat, Tuhan bisa nolong Satria lewat apapun itu. Satria, misalnya kayak gini nih, ada satu kejadian kemarin, kakak kandung nikah nih. Kakak kandung sendiri, cewek nikah. Di beberapa Hamin 4 atau 3 mereka terkendala biaya. Dan beneran terkendala biaya, terkendala situasi COVID. Enggak beneran mentok. Mereka kakak kandungku itu yang cewek sampai nangis, aku ngeliat di kamar. Apa ya, hati tuh ngerasa ngeliat kakakku sendiri loh nangis. Aku harus kayak mana nyari uang untuk bantu dia. Walaupun dalam tanda kutip itu pernikahan dia, tapi dia juga tanggung jawabku sebagai kakak kandungku. Kemana aku harus cari uang? Aku malam itu nggak pulang ke rumah untuk cari uang. Apapun mau kulakuin pokoknya. Tapi kok nggak dapat jalan? Terus pulang ke rumah, berdoa sama Tuhan pagi-pagi, bilang, Tuhan tolong Satria. Dan terus besok paginya, sekitar jam 8 pagi, Satria buka handphone, ada pemberitahuan masuk bahwa ada uang transferan masuk ke rekening Satria berjumlah berapa juta sekian, cukup untuk bantuin dia biaya pernikahannya yang kurang itu. Dan itu simple sih.
masalah uang simple untuk beberapa orang, tapi cara Tuhannya luar biasa, Satria bilang. Itu pengalaman Satria, dan bener ketika kita deket sama Tuhan, Tuhan bakal tunjukin kasih setianya. Dia menyediakan apa yang kita perluin. Lagu ini pas banget buat itu. Kita nyanyi sekali lagi lah ya. Dari refnya, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau